Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis atau Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang wafat tahun 449 Hijriah atau di pertengahan abad ke-5 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, kita ingin menyampaikan ucapan duka cita bela sungkawa atas musibah kecelakaan pesawat beberapa hari yang lalu. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni saudara-saudara kita kaum muslimin yang menjadi korban kecelakaan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keselamatan fid dunya wal akhirah. Nah, kita mulai langsung membaca awal kitab ya, kalau bisa dikatakan ini adalah edisi pertama dalam artian setelah penyampaian biografi dan juga sanad kitab ini kepada penulis. Dicetakan yang ada di hadapan ana pada halaman 158. Ya, pada halaman 158 Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat Allah tercurahkan atas Nabi kita Muhammad, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Ini muqaddimah singkat dari penulis. Ya. Kemudian beliau mengatakan amma ba'd. Adapun setelah itu, fa inni lamma waratu amida Tabaristan wa bilada Jailan. Sesungguhnya aku ketika telah sampai ke tempat, di sini ditulis Amida. Yang punya buku atau yang membawa buku, di situ tertulis Amida. Kata pentahqiq dan juga kata para ulama yang mensyarah ucapan Asy-Syaikh di sini atau Imam As-Sabuni di sini, ini ada
kekeliruan yang betul bukan amidah namun amula, ya. A-nya panjang, kemudian mim dan lam. Ya, mungkin di situ lamnya ditukar atau ketukar dengan dal. Yang betul amula. Disebut oleh para ulama, kenapa demikian? Karena di Tabaristan, ya, Tabaristan itu salah satu wilayah yang ada di Iran sekarang ini. Ya, dikatakan di sini, Tabaristan ismun yashmal biladan wasi'atan katsira fi Iran. Ya. Tabaristan ini wilayah yang ada di Iran sekarang ini. Di situ ada ibu kotanya namanya Amula. Ya, bukan Amidah. Jadi ini salah tulis atau salah dari penulis awal ucapan Imam As-Sabuni di sini. Yang betul Amula. Karena Amula itu memang suatu desa atau suatu tempat yang ada di Tabaristan. Tabaristan itu wilayah yang ada di Iran. Dan banyak ulama yang muncul dari negeri ini, Tabaristan. Di antaranya Imam At-Tabari, bapak tafsir Al-Quran. Ya, makanya dinisbatkan kepada At-Tabari karena beliau dari Tabaristan. Demikian juga Imam Al-Lalikai, itu juga dari Tabaristan. Ya, nisbatnya di sini dikatakan At-Tabari. Kata Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala, ketika aku telah sampai di tempat yang namanya Amul di Tabaristan, yaitu di Iran, sudah kita sampaikan, Imam As-Sabuni ini dari Naisabur, yaitu daerah tadi antara Iran dan Afghanistan juga, atau di Afghanistan, tepatnya di Gharb Afghanistan, dekat dengan Iran. Ketika beliau pergi untuk haji, beliau melewati tempat namanya Amul di Tabaristan wa bilada Jailan, dan beliau sampai ke tempat yang juga masih dekat dengan Iran, Irak, tepatnya di Irak, yaitu Jailan, tempat di mana dinisbatkan kepadanya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari tempat Jailan. Dikatakan di sini, Jailan ismun li biladin katsira min wara'i biladi Tabaristan. Yang ada di sekitar Tabaristan, dekat Iran sana. Kata beliau ketika sampai di sekitar Iran lah kurang lebih, namanya Amul Tabaristan, dan juga negeri Jailan. Sekali lagi, Jailan tempat dinisbatkan kepadanya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang merupakan guru dari Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad yang baru kita selesaikan, kita khatamkan, ya. Itu beliau murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, meskipun banyak yang menyalahgunakan nama beliau. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, antum nanti bisa lihat di YouTube bagaimana ucapan beliau, bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah. Cuma sekali lagi, banyak disalahgunakan oleh sebagian orang dan dinisbatkan kepadanya perbuatan-perbuatan bid'ah, bahkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mutawajjihan ila baitillahi al-haram. Beliau sekali lagi dari tempat tinggal beliau menuju ke Baitul Al-Haram di kota Mekah untuk haji. Beliau melewati tempat-tempat tadi, Amul, Jailan, wa ziyarati qabri nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram, dan
untuk menziarahi kubur Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat beliau yang mulia. Di sini ada yang perlu diluruskan biar tidak disalahpahami. Di sini ada catatan kaki, bisa dilihat footnote nomor 1 halaman 159, kata pentahqiq yaitu Asy-Syaikh Dr. Nasir Al-Judi' hafizallahu taala, kata beliau la'allahu yaqsidu as-safara ila masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud oleh Syekh atau Al-Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala di dalam ucapan beliau dan menziarahi kubur Nabi, maksudnya adalah safar ke Masjid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di situ ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bahas secara ringkas, yang disyariatkan adalah safar ke Masjid Rasul. Kalau orang itu mau umroh misalnya atau mau haji, ketika dia akan melewati sebelum ke kota Mekah atau setelah dari kota Mekah mampir ke Madinah, itu harus niatnya tujuannya pertama kali ke Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan niatnya pertama kali ke Masjid Rasul, bukan. Ya, karena Rasul bersabda, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh orang itu safar dengan tujuan ke suatu tempat dalam rangka ibadah di tempat tersebut kecuali pada 3 tempat. Masjid Al-Haram di kota Mekah, Masjid Nabawi di kota Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina. Itu yang orang tersebut boleh untuk niat safar ke tempat tersebut ta'abbudan lillahi ta'ala. Betul-betul niatnya beribadah di tempat tersebut, melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Ya, tidak boleh safar untuk tujuan ke kuburan. Ya, meskipun kuburan Nabi SAW, Rasul yang melarang demikian. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Sekali lagi, kalau orang itu misalnya mau umroh atau haji, akan mampir di kota Madinah, karena memang sebetulnya haji atau umrah itu hanya di Mekah saja. Tidak ada ritual haji atau umrah di kota Madinah. Kalaupun dia mampir kota Madinah, dibolehkan, namun niatnya untuk menziarahi Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sabda Rasul tadi, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh niat ke kota Madinah pertama kali untuk ke kuburan Nabi. Namun kalau sudah sampai ke Masjid Nabi, dia sholat tahiyatul masjid atau dia sudah sholat berjamaah, sholat yang wajib, maka boleh dia untuk meniatkan ziarah ke kubur Nabi SAW, ke kubur para sahabat di Baqi', atau ke kuburan para syuhada di Uhud atau gunung Uhud misalnya. Ini boleh sebagai tabaan, sampingan setelah niat yang utama ziarah ke Masjid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini pentahqiq dan juga para ulama yang mensyarah ucapan Imam As-Sabuni di sini meluruskan bahwasanya ucapan ini perlu diluruskan. Yang dimaksudkan oleh Al-Imam As-Sabuni itu adalah untuk menziarahi Masjid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sekarang keterangan dari pentahqiq. Ini sangat bagus sekali biar tidak disalah pahami. La'allahu yaqsidu safar ila Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barangkali yang dimaksud oleh beliau adalah safar ke Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ba'dal ulama'i yusammunahu as-safara li ziyaratil qabr. Karena ada sebagian para ulama maksudnya itu ziarah ke Masjid Rasul,
cuma diungkapkan dengan kata-kata ziarah ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini masyhur di kalangan sebagian para ahli ulama. Maksudnya ziarah ke Masjid Rasul, namun diungkapkan dengan istilah ziarah ke kubur Nabi. Meskipun yang lebih utama, ya seperti kalau kita baca di tahqiq yang satu, Syekh Badr Al-Badr, ya, ini sudah kita pernah sampaikan, ini saling melengkapi antara dua tahqiq, ya, antara Syekh Nasir Al-Judai dengan Syekh Badr Al-Badr. Kalau oleh Syekh Badr dikatakan, di halaman 25 footnote yang ketiga, kultu wal aula atau al aula bil musannif rahimallah an yakula ziyarata masjidin nabi atau ziyarata masjid nabiyhi. Kata Syekh Badr pentahqiq cetakan yang satu ini, yang lebih utama bagi penulis yaitu Al Imam As-Sabuni rahimallahu taala, untuk beliau mengatakan menziarahi Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu juga kita sampaikan, kata-kata ziarah itu tidak harus ziarah kubur kalau dalam bahasa Arab. Makanya kadang ada bedanya antara bahasa Arab aslinya dengan yang sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia. Kalau orang Indonesia mengidentikan ziarah itu ziarah kubur. Padahal kalau dikembalikan ke bahasa aslinya, ziarah itu tidak harus ziarah kubur. Misalnya seseorang mau berkunjung ke rumah temannya, boleh dia mengatakan sa'azuru zamili. Aku akan berziarah ke sahabatku. Boleh. Demikian pula ziarah ke masjid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis pentahqiq kitab ini, lebih baik bagi Imam As-Sabuni sebetulnya untuk mengatakan berziarah ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annal masyru'a huwa safar bi qasdi ziyarati masjid Nabi sallallahu la qabrahu. Karena yang disyariatkan itu adalah safar dengan tujuan menziarahi masjid Rasulullah SAW, bukan pertama kali kubur Nabi. Di sini juga perlu diluruskan, yaitu bukan kita melarang ziarah kubur Nabi. Naudzubillah min dzalik. Bedakan antara menziarahi, niat menziarahi masjid Nabi pertama kali, kemudian dibolehkan menziarahi kubur Nabi SAW dengan pertama kali langsung niatnya menziarahi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, jangan sampai gagal paham, bukan para ulama melarang ziarah kubur Nabi. Karena memang ada sebagian orang yang naudzubillah min dzalik gagal paham, atau memang ada hasad, iri dan dengki, kemudian menuduh para ulama ahli sunnah wal jamaah mengharamkan ziarah kubur atau ziarah kubur Nabi SAW. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, bedakan ya, di sini pembahasannya tidak boleh meniatkan safar ke kota Madinah kecuali niatnya untuk ziarah ke masjid Nabi. Baru setelah itu silahkan ziarah ke kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tolong betul-betul dipahami dengan benar. Kita kembali lagi kepada tahqiqnya Syekh Dr. Nasir Al-Judai. Kata beliau, faqad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah anna ta'ifatan minal ulama yusammuna safar lis-shalah fil masjid ziyaratan li qabrihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada sebagian ulama menamakan safar untuk sholat di Masjid Rasul itu dengan ungkapan ziarah ke kubur Rasul. Wa yaqulun, mereka berkata, tustahabbu ziyaratu qabrihi, diistihbabkan, dianjurkan berziarah ke kubur Nabi.
awis safar li ziyarati qabri, atau safar ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa maksuduhum bi ziyarati huwa safar ila masjidihi. Meskipun maksud mereka adalah ziarah dalam artian safar ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an yuf'ala fi masjidihi ma yushra' minas shalah wassalam wa du'a la wathana alaih. Kemudian setelah sampai ke kuburan Nabi, itu mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dicantumkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa. Ini kita mau bacakan sebagiannya. Ini di kitab Majmu' Fatawa jilid 27. Ya. Kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ada 37 jilid. Ini yang jilid 27. Di halaman 246, ini yang mau mencatat silakan, halaman 246. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentunya panjang lebar membahas masalah ini. Kemudian beliau mengatakan wa ta'ifatun ukhra minal ulama yusammuna hadza ziyaratan li qabrihi. Sebagian ulama menamakan safar ke masjid Nabi dengan istilah ziarah ke kubur Nabi. Wa yaqulun, mereka berkata, tustahabbu ziyaratu qabrihi, dianjurkan, diistihbabkan ziarah kubur Nabi, awis safar li ziyarati qabri, atau safar ke kubur Nabi. Wa maksuduhum bi ziyarati huwa maksudul awwalin. Padahal yang dimaksud oleh mereka sekelompok ulama ini, yaitu yang dimaksud oleh ulama yang lain, yaitu safar ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ ada sebagian ulama yang memakruhkan, yang melarang mengungkapkan ziarah ke masjid Nabi dengan mengatakan ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang lebih tepat. Bahwasanya yang lebih tepat safar ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baru meniatkan ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa maksudum bi ziyarati huwa maksudul awwalin wa huwa safaru ila masjidihi. Sekali lagi, apa yang diungkapkan oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah dengan istilah safar ke kubur Nabi, maksudnya safar ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentunya beliau dan juga para ulama tadi menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya melakukan hal-hal yang disyariatkan. Karena banyak juga yang ziarah ke kubur Nabi namun naudzubillah min dalik, berbuat syirik, minta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beristighosa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berbuat hal-hal yang bid'ah di kuburan Nabi SAW atau di sekitar kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentunya ziarah yang bid'iyah. Dan pembahasan tentang masalah safar ke kubur Nabi ini ada buku khusus yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang mau referensinya ini kitabnya, Al-Ikhna'iyah atau Ar-Rad 'alal Ikhna'i, bantahan kepada seorang ulama dari mazhab Maliki yang membuat kedustaan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dituduh Syekhul Islam itu melarang ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita isyaratkan tadi, ada yang gagal paham. Dikira kalau tidak boleh safar dengan niat ke kubur Nabi, artinya dilarang sama sekali mutlak ziarah ke kubur Nabi. Naudzubillah min dzalik. Ada seorang yang namanya Al-Ikhna'i dari mazhab Maliki yang membuat kedustaan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membantah dalam satu jilid buku ini, Ar-Rad 'alal Ikhna'i, tentang khusus masalah tadi kuburan. Ini bantahan juga kepada al-kuburiyin, para pengkeramat kuburan. Yang ada di hadapan anak ini risalah magister juga atau tesis magister. Aslul hadal kitab risalatu magister min Jami'atil Malik Saud bin Riyadh. Ini sangat bagus sekali untuk membantah haula'i
al-kuburiyin, para pengkeramat kubur. Dan di situ juga ada pembahasan tadi, istilah sebagian ulama safar ke Masjid Nabawi dengan istilah safar ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Ya. Kemudian kalau kita tambahkan di footnote ya nomor 1 tadi, wa amma safar li mujarradi ziyaratil qabr fa ghairu masyru'. Adapun safar dengan tujuan hanya untuk ziarah kubur Nabi itu tidak disyariatkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, as-safaru ila ghairil masajid ats-tsalatsa min qabrin aw atharin nabi wa masjidin wa ghairi dzalik laisa biwajibin wala mustahabbin bin nasi wal ijma'. Safar ke selain 3 masjid tadi, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, atau ziarah ke peninggalan Nabi dan yang semisal dengannya, tidak ada kewajiban, tidak dianjurkan berdasarkan nas dan juga al-ijma'. Misalnya ada orang niat safar ke kota Mekah untuk ziarah ke Gua Hira misalnya. Na'udzubillah min dzalik, ini termasuk ziarah yang bid'iyah. Wasafar ila masjid Nabi Muhammad SAW mustahab bin nasi wal ijma'. Adapun safar ke masjid, ya, safar ke kota Madinah untuk tadi niatnya pertama kali ziarah ke masjid Nabi, maka itu dianjurkan dengan dalil nas dan ijma'. Wa huwa muradul ulama alladzina qalu tustahabbu ziyaratu qabrihi bil ijma'. Dan itulah maksud dari sebagian ulama mengatakan dianjurkan ziarah kubur Nabi secara ijma'. Maksudnya ziarah ke masjid Nabi. Ini penting untuk dipahami agar sekali lagi tidak gagal paham karena sangat berbahaya. Ya, makanya salah satu yang selayaknya diperhatikan oleh para penuntut ilmu ketika membaca kitab-kitab para ulama untuk betul-betul memahami istilah-istilah para ulama agar tidak gagal paham. Ya, dan makanya itu butuh al-ulama asyuyukh, guru yang bisa mengajarkannya. Karena kalau otodidak bisa salah paham, bisa jatuh ke dalam kebid'ahan dan penyimpangan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Fahadha huwa alladhi ajma'a lis-sahaba wa tabi'un wa man ba'dahum minal mujtahidin. Dan inilah yang telah disepakati oleh para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka dari kalangan ahli al-ijtihad. Nah. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Saya ulang lagi dari awal. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sesungguhnya aku ketika telah sampai ke negeri Amul di Tobaristan dan negeri Bilad Jailan untuk mengarah, untuk pergi ke Baitullah Al-Haram dan menziarahi. Kalau yang lebih tepat tadi, menziarahi Masjid Nabi SAW, kemudian berziarah ke kubur Nabi dan para sahabat beliau yang mulia. Sa'alani ikhwani fid din an ajma'a lahum fusulan fi usuliddin allati istamsaka bihal ladina madau min a'immatid din wa ulama'il muslimin was salafis salihin. Saudara-saudaraku dari kaum muslimin tentunya bertanya, meminta, memohon kepadaku untuk aku menulis bagi mereka kitab atau tulisan tentang usuliddin, tentang masalah akidah. Ya, ini sebab mengapa beliau menulis kitab ini, kitab Aqidah Salaf wa Ashabil Hadis. Beliau sebutkan sendiri sebabnya ada permintaan dari sebagian kaum muslimin
mereka meminta kepada Asy-Syaikh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala untuk menulis sebuah tulisan tentang usuluddin, masalah akidah. Ya. Akidah itu ada beberapa penamaan yang syar'i. Usuluddin, usulus sunnah, at-tauhid, al-aqidah, asy-syariah. Ya. Namun ada penamaan yang tidak syar'i alias penamaan yang bid'ah untuk akidah. Di antaranya ilmu filsafat, ilmu mantik, ilmu kalam. Itu semuanya penamaan-penamaan yang tidak syar'i bagi ilmu akidah. Ya. Ilmu akidah itu ada penamaan yang syar'i, di antaranya tadi usuluddin. Ya. Ada sekali lagi al-aqidah, entah itu akidah dituliskan akidah Islamiyah atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau al-i'tiqad, ya, atau usuluddin atau usulus sunnah atau as-sunnah atau syarhus sunnah atau sharhus sunnah yang berkaitan dengan as-sunnah. Ya, kemudian juga at-tauhid, al-iman, asy-syariah. Ya. Demikian pula al-fiqhul akbar. Ini sekali lagi penamaan-penamaan yang syar'i seperti yang telah dicatatkan oleh para ulama dalam judul kitab-kitab akidah. Ya. Ini yang harus dipahami. Kata beliau, sebagian saudara-saudaraku seagama memintaku, memohon kepadaku untuk aku menulis sebuah tulisan tentang usuluddin. Namun akidah yang mana? Ya. Kata beliau, akidah yang dipegang erat oleh para imam-imam kaum muslimin yang telah berlalu. Ya. Wa ulama'il muslimin, yang dipegang erat oleh ulama kaum muslimin. Was salafis solehin, dan akidahnya para salafus soleh. Ya. Inilah manhaj Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam berakidah. Ini serupa dengan yang diungkapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di awal kitab Usulus Sunnah. Beliau mengatakan usulus sunnah indana atamassuku bima kana ali ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Prinsip-prinsip sunnah, yaitu akidah kami Ahlussunnah wal Jamaah adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini manhajnya Imam Ahmad dalam berakidah, yaitu mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di sini Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan inilah akidah yang beliau pegang erat. Ya. Beliau berakidah sebagaimana akidahnya para salafu as-saleh. Ya, demikian pula yang kita sampaikan di TV Roja setiap Sabtu pertama dan kedua ba'da atau jam 1 siang tentang akidah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Di awal kitab beliau mengatakan a'taqidu ma'taqadatu al-firqatun najiyah al-mansura. Aku berpegang teguh dengan akidahnya al-firqah an-najiyah at-taifah al-mansura. Artinya para ulama-ulama tersebut tidak ngarang-ngarang akidah sendiri. Dan itu yang kita ikuti. Kita as-salafiyun hanya mengikuti apa yang diyakini, dipegang erat oleh para ulama-ulama as-salafus saleh. Dan ini harus kita jadikan pegangan, pedoman dalam hidup kita. Kita beragama ini hanya mengikut apa yang diajarkan Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam masalah al-aqidah. Jangan ngarang akidah baru, jangan ngarang manhaj baru. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini di awal kitab Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah menekankan pembahasan masalah al-manhaj. Bahwasanya akidah beliau itu
sesuai dengan akidah para salafu as-saleh. Dan tentunya harus diyakini yang menyelisihi manhaj salafus saleh, akidah salafus saleh, itu sesat dan menyesatkan. Famada ba'dal haqqi ilal dhalal. Tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Makanya Rasul ketika menjelaskan umat Islam terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu yang selamat, yaitu al-firqatun najiyah, yaitu yang mengikuti Rasul dan para sahabat ar-Rasul. Itu satu-satunya jalan yang benar, selainnya pasti batil. Itu Rasul yang mengatakan demikian. 72 sesat diancam masuk neraka, satu yang benar yang mengikuti Rasul dan para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala, wa hadau wa da'un nasa ilaiha fi kulli hinin. Dan mereka, para ulama-ulama, imam-imam ahli sunnah wal jamaah, para salafus saleh, baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka menyeru manusia kepada akidah tersebut. Ya, di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap zaman. Ya, tidak pernah bosan-bosan, tidak pernah lelah letih mereka menyeru manusia kepada akidah tersebut. Ini salah satu konsekuensi kalau kita sudah berpegang teguh dengan akidah salaf. Kewajiban kita mempelajari akidah salaf. Kemudian tidak cukup memahami setelah mempelajarinya. Namun harus apa? Ada semangat untuk menyeru manusia kepada akidah tersebut. Ini yang dicontohkan oleh para salafu as-saleh. Di antaranya oleh Imam As-Sabuni. Buktinya beliau menulis kitab ini untuk menyeru kita kepada akidah as-salaf. Ya, kalau kita baca footnote halaman 159 tadi, footnote yang kedua, ada ucapan dari Imam As-Safarini atau Syekh Muhammad As-Safarini tentang apa itu madhab salaf. Ya, kata beliau, al-muradu bi madhabis salaf maka na alaihi as-sahabatul kiram ridwanullah alaihim. Yang dimaksud dengan madhab salaf adalah ajarannya para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum wa a'yanu tabi'in lahum bi ihsan, dan para tabi'in wa atba'uhum wa aimatuddin, dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam-imam kaum muslimin, mimman syahidalahu bil imama atau syuhidalahu bil imama wa urifa idhamu sya'ni fid din, yang dikenal dengan kepemimpinan mereka dalam agama ini, tentang kedudukan mereka dalam agama ini. Wa talaqan nasu kalamahum khalafun an salafin duna man rumya bibid'atin, dan manusia mengambil akidah dari mereka ya, secara bergantian dari setiap generasi, bukan salaf orang-orang terdahulu yang digelari dengan kebid'ahan atau syuhira bilaqabin ghaira mardin misal khawarid wal rawafid wal qadariyah wal murji'ah wal jabariyah wal jahmiyah wal mu'tazilah wal karamiyah wa nahwu dzalik. Ya, as-salaf ada dua, as-salafus saleh, yaitu tadi yang dimaksud para sahabat, tabi'in, dan imam-imam ahli sunnah, di antaranya imam yang 4. Ya, bukan salaf at-taleh seperti kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, seperti Abdullah bin Saba, pendiri kelompok Syiah Rafidhah, itu juga salaf, cuma salafut taleh. Naudzubillahi min dzalik, bukan itu yang dimaksud oleh Al-Imam As-Sabuni. Beliau berpegang teguh dengan akidah salafus salihin, yaitu para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, dan para imam-imam ahli sunnah wal jamaah ya, dari setiap generasi. Kata beliau tadi, wahada wada'un nas ilaiha fi kulli hin. Ulama-ulama as-salaf, imam-imam ahli sunnah wal jamaah, mereka menyeru manusia kepada akidah tersebut ya, setiap waktu, setiap zaman. Dan tidak cukup mereka hanya menyuruh kepada akidah sahihah saja. Wa nahau amma yudaduha
wa yunafiha jumlatal mu'minin al-musaddiqin al-muttaqin. Namun mereka juga melarang akidah yang batilah, akidah yang dhalah, yang sesat, yang menyimpang, yang menyelisih akidah Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi kewajiban yang ketiga. Ya, setelah mempelajari dan memahami akidah sahihah, akidah salafus saleh, maka kewajibannya menyeru manusia kepadanya. Kemudian yang ketiga konsekuensinya melarang kaum muslimin dari akidah yang sesat menyesatkan. Ya. Dari akidah yang bid'ah. Ini metode Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini metode para sahabat Rasulullah SAW. Tidak tinggal diam dari akidah yang sesat. Baik yang berkaitan dengan at-tauhid, ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, atau berkaitan tentang akidah terhadap para sahabat Rasulullah SAW, atau akidah yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Kalau ada yang menyimpang, harus diluruskan, harus dibantah. Ya, tidak bisa didiamkan. Kata beliau, wa nahu amma yudaduha. Ini tugas para ulama dan ini yang wajib untuk kita ikuti. Rasul mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Ilmu agama ini senantiasa dibawa oleh para ulama yang udul, yang adil. Tugas mereka yanfun anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtin wa ta'wilal jahilin. Tugas mereka yanfun anhu tahrifal ghalin, meniadakan penyelewengan orang-orang yang ekstrim, yang menyimpang. Wa intihalal mubtilin, membantah jalannya orang-orang yang batil, dan ta'wilal jahil, membantah takwilnya orang-orang yang jahil. Dan ini yang dipraktekkan oleh para salafu as-saleh. Meskipun tentunya banyak onak dan duri, banyak caci makian dan ujian dan cobaan. Meskipun dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada as-salafi, yang mereka anti tahdzir, anti bantahan dan sebagainya, dengan kejahilan mereka, dengan hawa nafsu mereka. Naudzubillahi min dzalik. Ya, sebagaimana juga kata Imam Ahmad, ya, kalau kita baca muqaddimah kitab beliau yang sangat luar biasa Ar-Radd 'alal Jahmiyah, di awal muqaddimah itu ada ucapan, ya, kalau bisa dikatakan ucapan emas Imam Ahmad rahimahullah. Ya, di awal muqaddimah beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratan baqaya min ahlil ilmi yad'una nas ilal huda. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kekosongan atau kekosongan zaman dari para nabi, ulama-ulama yang mereka yad'una man dhalla ilal huda, menyeru manusia yang sesat kepada petunjuk. Ya, wa yubasiruna ahlal ama, mereka menerangi orang-orang yang buta, yaitu buta hatinya dari akidah as-sahihah. Wa yasbiruna minhum alal adha, dan mereka bersabar atas gangguan manusia. Ini ungkapan beliau yang luar biasa. Kemudian beliau menukil dari sabda Rasul tadi, yanfun anhu tahrifal ghalin wa intihal batin wa ta'wilal jahilin. Ya, mereka para ulama tersebut menolak, meniadakan, membantah keekstriman, penyimpangan orang yang ekstrim, yang menyimpang, wa intihalal mubtilin, jalannya orang-orang yang batil, dan ta'wil al-jahilin. Kemudian beliau mengatakan, fama ahsana atharahum 'alan nas. Alangkah baiknya jasa mereka kepada manusia. Namun kata beliau, wa akbaha atharan nasi 'alaihim. Namun sangat jelek, buruk balasan manusia terhadap para ulama tersebut yang mereka membantah kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan terutama dalam masalah al-aqidah. Ya, intinya di sini tugas orang yang memahami akidah menolak akidah yang batilah. Ya, tentunya ala ilmin, di atas al-ilmu.
Kemudian kata beliau, wa walau fi ittibaiha. Ini konsekuensi yang keempat, kewajiban yang keempat yang berkaitan dengan masalah akidah. Saya ulangi lagi, yang pertama mempelajari dan memahaminya. Yang kedua yaitu menyeru manusia kepadanya. Yang ketiga menolak, membantah, ya tentunya sesuai dengan kemampuan, membantah akidah yang sesat, yang menyimpang. Tidak boleh tinggal diam kalau dia paham itu akidah yang batilah. Ya. Bukan malah membelanya. Bahkan apa? Yang keempat konsekuensinya berwala terhadap orang-orang yang mengikuti akidah sahih tersebut. Ini salah satu ukuran wala wal bara. Kalau orang itu di atas akidah yang sahih, akidah salafus saleh, kewajiban kita ada wala, loyalitas kepada orang tersebut. Ya, karena Rasul mengatakan, "Ausaku al iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Di antaranya tentang masalah al-aqidah. Kalau orang itu berpegang teguh dengan akidah salafus saleh, di atas akidah yang sahih, kita berwala kepadanya, loyalitas kepadanya. Namun sebaliknya, wa adau fiha, mereka para imam-imam salaf berbarok, membenci, memusuhi orang-orang yang menyimpang dalam masalah akidah atau yang menyimpang dari akidah as-salaf. Bukan malah membelanya mati-matian, naudzubillah min dzalik. Ya, ada orang-orang yang seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu wala wal baroknya itu ala Genghis Khan, rajanya Tartar yang kafir. Yaitu wala wal barok sesuai dengan selera ya syekhnya, gurunya, ustadznya atau bosnya. Ya, kalau bosnya lagi nggak suka dengan seseorang, si fulan, dia akan mengerahkan pasukannya. Orang-orang dipanggili satu-satu. Untuk apa? Memusuhi si fulan. Bukan karena si fulan itu sesat akidahnya. Bukan karena menyimpang dari akidah Rasul, para sahabat Rasul. Karena nggak sesuai dengan seleranya, nggak sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, mengerahkan orang untuk memusuhi si fulan. Ya. Dan anak-anak buahnya ikut-ikutan. Wala wal bara sesuai dengan selera ustadznya tersebut, syekhnya tersebut, atau mudirnya tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ini yang disyaratkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, yaitu wala wal bara ala Genghis Khan. Naudzubillah min dzalik. Dan itu ada, ya. Bukan hanya yang di luar sana, bahkan yang mengaku dai ahlus sunnah, dai salafi, ketika ada bos ustadznya ini yang nggak selera dengan si fulan, maka berbondong-bondong untuk mentahdzir. Ya. Oh, hati-hati kamu, si fulan itu nggak mau tunduk kepada ustadznya. Naudzubillah min dzalik. Ya, tunduk kok kepada ustadz, tunduk kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada sekali lagi. Bahkan hanya ikhwan saja, bahkan di kalangan akhwat yang pernah kita isyaratkan. Ada salah satu akhwat itu memprovokasi sebagian tenaga pengajar di sebuah pondok pesantren dengan alasan karena yang punya pondok pesantren nggak mau tunduk kepada ustadznya dahulu. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi wala wal bara ala Genghis Khan. Kalau salafus saleh wala wal baraknya itu di atas al akidah. Kalau ada yang di atas akidah sahihah, diwala, diloyalitasi. Namun kalau menyimpang, dibarok. Itu salah satu tolak ukur wala wal bara. Bukan karena sesuai dengan atau nggak sesuai dengan selera mudirnya atau ustadznya. Naudzubillah min dzalik. Namun itulah orang-orang ahli ma'rifat, ya, yang suka mengembar-gemborkan kaidah la taj'al khilafaka ma'a ghairika sababanil khilafi ma bainana. Jangan engkau menjadikan perselisihanmu dengan yang lain menjadikan sebab perselisihan di antara kita. Naudzubillah min dzalik.
Kalau mereka yang berselisih mengerahkan semua orang untuk memusuhi yang lain yang nggak sesuai dengan seleranya, mana itu kaidah tersebut? Ahalalun alal bala bihi daw haram ritail min kulli jins. Naudzubillahi min dalik. Wailul lil mutaffifin. Sekali lagi ini wala wal bara ala salaf, bukan ala Genghis Khan tadi. Kalau di atas akidah sahihah diwala, kalau di atas akidah batilah dibara. Ini kata beliau, dan ini konsekuensi. Akidah itu bukan kita miliki demikian sampai mati tanpa ada konsekuensi tadi, tidak. Ini kalau kita mengaku pengikut salafus saleh, akidah itu ada konsekuensinya. Sebagaimana dalam Islam, tidak cukup hanya kita bertauhid, harus kita al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan al-Islam huwal istislam lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh kepada perintahnya, dan al-bara' kepada kesyirikan, berlepas diri daripada kesyirikan dan ahli asyirik. Demikian pula di sini. Konsekuensinya harus wala kepada yang di atas akidah sahihah dan berbara kepada yang di atas akidah yang batilah. Wa adau fiha wa badda'u. Ini konsekuensi yang lebih berat lagi, yaitu wa badda'u, membid'ahkan orang-orang yang menyimpang dari al-aqidah sahihah. Dan ini yang sudah kita sampaikan, kesalahan itu berlevel-level. Kalau kesalahannya itu dalam masalah usul sunnah, masalah akidah, maka orang itu bisa keluar dari ahli sunnah wal jamaah firqah najiyah, alias orang itu bisa dikatakan ahli bid'ah. Ini kaidah secara umum. Ya, person-personnya ini ada perinciannya. Cuma ini kaidah secara umum kata para ulama. Mereka ulama salah membid'ahkan seseorang itu kalau menyimpang dari al-aqidah. Ini tolak ukurnya. Makanya pentingnya akidah itu salah satunya dari ini. Orang itu menyimpang dalam masalah akidah bisa keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Bahkan lebih dari itu. Wa kaffaru man i'taqada ghairaha. Bahkan bisa apa? Orang itu dikafirkan kalau penyimpangannya sampai ke derajat masalah pembatal-pembatal keislaman. Usulul iman, arkanul iman. Orang itu bisa apa? Dikafirkan. Meskipun sekali lagi ini kaidah secara umum. Misalnya yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka orang itu dikatakan kafir secara umum. Personnya ada perincian, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan, pahami 3 poin kaidah mengkafirkan seorang muslim. Kalau memang dia jatuh ke dalam yang pertama, perbuatan atau ucapan atau keyakinan yang kufur besar. Ini yang harus diteliti dulu, ucapannya, perbuatan, keyakinannya, apakah betul-betul itu kufur akbar, syirkul akbar atau bukan. Kalau jelas syirkul akbar, kufur akbar, lanjut poin yang kedua. Apakah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran secara individu atau person? Itu ada syaratnya. Yang pertama harus ada ditegakkan hujjah. Harus ala ilmin orang itu ketika berbuat tersebut. Kemudian orang itu berbuat dengan kesengajaannya, bukan ketergelinciran. Dan orang itu berbuat sesuai dengan pilihannya, bukan atas kepaksaan. Sebagian ulama menambah syarat-syarat yang lain sebagaimana syarat ibadah, yaitu dia harus baligh. Sudah baligh dan juga harus akil, berakal. Ada sekali lagi butuh perincian. Kemudian kata para ulama yang ketiga yang paling penting dalam kaidah mengkafirkan, yang berhak mengkafirkan individu-individu yang berbuat, berucap, berkeyakinan kufur besar tadi adalah para ulama, terutama hakim-hakim di pengadilan syariat. Bukan individu dari ustadz atau da'i, naudzubillahi min dalik. Maka sekali lagi hati-hati dengan orang-orang yang sok ngelama. Sedikit-sedikit langsung berfatwa tanpa ilmu. Hanya modal semangat saja, hanya modal keluar-keluar saja tanpa ilmu manhaj yang benar, tanpa akidah yang sahihah. Namun intinya sekali lagi, kalau orang itu menyimpang dalam masalah usulul iman, arkanul iman,
bisa dikafirkan, dan para ulama salaf mereka mengkafirkan kelompok-kelompok seperti Jahmiyah, Syiah Rafidah, tentunya di atas ahli ilmu. Imam Bukhari mengatakan, la ubali sallaitu khalfa an-nasrani al-yahudi awin nasrani am sallaitu khalfal jahmi awir rafidi. Aku tidak membedakan apakah aku salat di belakang orang Yahudi, orang Nasrani, pengikut kelompok Jahmiyah, pengikut kelompok Syiah Rafidah. Artinya mereka dikafirkan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Demikian pula Imam Malik sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir ketika mentafsirkan akhir surah Al-Fatah, beliau mengkafirkan kelompok Syiah Rafidah karena Syiah Rafidah membenci para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi kalau kita berpegang teguh dengan al-aqidah shahihah. Nggak bisa istilahnya diam melihat penyimpangan-penyimpangan masalah al-aqidah. Apalagi naudzubillah min dzalik membela orang yang menyimpang dalam masalah akidah atau rusak timbangan wala wal baroknya. Seperti yang pernah kita isyaratkan dalam kajian Al-Ibanah As-Sughra, yang nggak salah dibenci habis-habisan karena nggak sesuai dengan hawa nafsunya, tapi yang jelas-jelas menyimpang dari akidah shahihah dibela mati-matian, bahkan memperoleh akidah shahihah. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi pentingnya kita belajar akidah salaf wa ashabi al-hadis. Kita lanjutkan sedikit. Wa ahrazu li anfusihim. Mereka menjaga betul, berpegang teguh dengan akidah salaf ini. Waliman da'ahum ilaiha barakataha wa khairaha. Menjaga bagi mereka dan orang-orang yang mereka seru akidah shahihah ini, keberkahannya, kebaikannya. Wa afdau ila maqaddamu. Wa afdau ila maqaddamu min thawabi i'tiqadihim lah. Dan mereka para salafus saleh telah berpulang ke kampung akhirat dengan membawa pahala atas keyakinan yang mereka pegang erat. Kita berpegang dengan akidah shahihah itu berpahala. Jangan dibayangkan pahala itu hanya untuk yang beramal anggota badan. Tidak. Ibadah itu luas, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Minal aqwal wal a'mal dhair wal batinah. Mencakup ucapan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin. Di antaranya akidah shahihah kalau kita pegang erat itu berpahala. Makanya luar biasa pahala orang yang berakidah shahihah. Karena apa? Setiap detiknya, setiap menitnya dia apa? Tetap berpegang teguh dengan akidah shahihah tersebut. Ini harus diyakini. Wastimsaki habiyah. Mereka membawa pahala atas tadi berpegang teguhnya mereka dengan akidah shahihah. Wa irsadil ibad ilaiha. Apalagi kalau mereka menyeru manusia kepada akidah shahihah tersebut. Barang siapa menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. La yanqusu min ujurim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Wa hamalahum iyyahum 'alaiha, dan mereka mendorong manusia untuk berpegang teguh dengan akidah shahihah tersebut. Fastakhartullaha ta'ala. Ketika ada permintaan tersebut dari sebagian kaum muslimin untuk aku menulis akidah salafus saleh, maka aku mohon petunjuk kepada Allah. Fa asbatu fi hadzal juz'i ma tayassara minha ala sabilil ikhtisar, maka aku pun menulis kitab ini dengan ringkas. Ini akidah ringkas sebetulnya. Raja'an an yantafi'a bi ulul albab wal absar, dengan mengharap semoga hal ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang berakal. Wallahu subhanahu yuhaqqiqud dzan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan keinginan ini, wa yujzilu alaina al-manna wa bitaufiq, dan memberikan kepada kita taufik wal istiqomah ala sabilir rusdi wal haqqi bimannihi wa fadli. Insyaallah kita lanjutkan soal jawab setelah azan. Wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan soal jawab. Yang pertama, Ustadz, bagaimana dengan ungkapan yang sedang viral, setinggi apapun aku terbang, tidak akan mencapai surga bila tidak sholat 5 waktu. Apakah secara syar'i benar?
Bagaimana dengan hadis yang menjelaskan ada seseorang yang masuk surga tanpa amalan karena masih ada al-iman? Insya Allah ini tidak kontradiksi. Ya mungkin ungkapan tadi memotivasi dirinya, memotivasi orang lain untuk tetap rajin melaksanakan sholat 5 waktu yang merupakan rukun Islam yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat. Ya, kita doakan yang mengucapkannya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, salat 5 waktu yang merupakan amal soleh tidak bermanfaat kalau di atas akidah yang syirik, akidah yang kufur. Karena syarat orang itu diterima amal ibadahnya yaitu beriman, bertauhid. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Wa may yakfur bil iman faqad habita amalu. Barang siapa yang kufur keimanannya atau mengkufuri keimanannya, maka akan gugur semua amal ibadahnya. Yang paling penting at-tauhid, akidah saya, kemudian al-amal saleh. Makanya Allah sering mengatakan seperti dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan sedangkan dia beriman, didasari oleh iman dan tauhid. Jadi ini yang paling utama, tauhid wal akidah sahihah. Seandainya orang itu meninggalkan amal saleh, ya, tidak beramal, meskipun secara umum orang itu pasti ada amalannya, ya, sekecil apapun. Seandainya tanpa ada amalan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, lam ya'mal bi khairil qat, ya, maka kalau ada iman dalam hatinya tetap masuk surga. Itu tidak menafikan. Cuma salah satu cara menggapai surga Allah dengan sholat 5 waktu. Apalagi dalam hadis tentunya, atau lebih khususnya kepada kaum wanita, Rasul mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'az zauja wa ahsanat farjaha qila laha udkhuli min babil jannati syi'ti. Barang siapa dari kalangan wanita yang salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya dalam hal yang ma'ruf, maka dikatakan baginya masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Itu cara menggapai surga dengan sholat 5 waktu. Namun seandainya pun meninggalkannya, maka di akhirat ini terserah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak langsung dimasukkan ke surga, Allah ampuni dosa-dosanya tadi. Kalau dia Allah berkehendak, Allah masukkan ke dalam neraka dulu, tapi insya Allah tidak akan kekal selama-lamanya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana sikap kita menghindar atau menasihati jika ada seorang ikhwan berkata, toh nasihatnya juga baik dan ustadz tersebut tidak menyelisih sunnah, ambil positifnya saja, dan kok semua yang dia tidak sependapat dikatakan syubhat, mencela-mencela dan sebagainya. Ya, kita katakan ketika sang ustadz dibantah dengan bukti yang nyata, dengan ucapannya di medsos misalnya, ini ya betul-betul karena menyelisih sunnah. Jadi ucapan orang tadi itu mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Nah, itulah karena adanya ta'assub fanatik terhadap sang ustadz atau karena kejahilan. Maka orang-orang seperti ini kalau memang masih diharapkan atau kita lihat masih bisa dinasihati, kita nasihati. Kita tunjukkan bukti-buktinya. Ya, kita sampaikan hujjah yang benar. Ya, namun kalau tetap ngeyel, ya sudah. Kita harus berhati-hati dari syubhat-syubhat orang-orang tersebut. Ya, orang yang ngeyel padahal jahil alias jahil, murakkab, ini sangat berbahaya. Ya, seperti yang kita share tadi tentang wasiat atau 6 wasiat Syekh Shalih bin Fauzan atau wasiat emas Syekh Shalih bin Fauzan, yaitu menjauh dari dai-dai yang yaitu yang suka mencampur adukan antara hak dengan yang batil, atau dai-dai yang jahil. Ya, jahil murakkab, ya, ini lebih parah lagi. Meskipun kelihatannya menyuruh kepada kebenaran, namun kata beliau lebih banyak merusak daripada
memperbaiki. Naudzubillahi min dalik. Apakah boleh bagi orang yang baru hijrah atau orang awam menjadi moderator atau pembawa acara pada suatu kajian? Lebih baik dia duduk manis mendengarkan kajian, menyimak kajian untuk bisa mendapat faedah yang lebih banyak. Ya. Namun kalau sekedar moderator, ya sekedar misalnya membawakan acara, membacakan susunan acara, tidak ada masalah. Tapi kadang ada sebagian moderator yang kadang lebih banyak ngomongnya daripada ustadznya, daripada para ulama. Ini ada sebagiannya, dan kita pernah dapati seperti itu. Lebih banyak orang ini yang ngomong daripada yang ahli ilmu. Naudzubillahi min dalik. Ini ya hati-hati, sekali lagi kalaupun jadi moderator harus tahu diri. Meskipun lebih baik dia jadi yang mendengar setia kajian sunnah atau dakwah as-salafiyah. Nah, ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan salah satu ustadz yang suka mencampur adukan antara hak dengan batil. Kadang ikut ahli sunnah, terkadang nimbrung kepada ahli bid'ah. Ustadz seperti ini, ustadz yang tentunya telah menyimpang dari akidah sahihah, bermesraan dengan ahli bid'ah. Ini sekali lagi harus betul-betul kita tinggalkan, kita jauh. Ini berbahaya bagi akidah dan juga manhaj yang kita pegang erat dari akidah manhaj salafu as-saleh. Ya, hati-hati. Ini yang sekali lagi yang kita sampaikan dari ucapan Syekh Shalih bin Fauzan tadi. Hati-hati dengan dai-dai asu yang mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Dengan ahli sunnah, yes. Dengan ahli bid'ah, oke. Naudzubillahi min dalik. Ya. Ini hati-hati dengan du'atus su. Naudzubillahi min dalik. Mohon nasihatnya dalam menyikapi tanda-tanda kiamat waktu berlalu sangat cepat. Ya, harus kita betul-betul menggunakan waktu sebaik-baiknya sebagaimana dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kalau kita nggak mau merugi, maka jadikan waktu kita untuk beriman kepada Allah, berakidah yang sahihah, bertauhid yang benar, beriman yang benar, dan beramal saleh, dan watawasaw bil haq, watawasaw bi as-sabr. Semoga Allah membarakahi waktu kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Apa nasihat Ustadz jika ada panitia kajian online dan offline yang kadang-kadang dia mengundang materi yang campur aduk? Ya, kita nasihati kalau bisa, mungkin dia jahil, namun kalau tetap ngeyel kita biarkan dan kita tahzir acaranya, karena di situ ada unsur tadi mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ini termasuk doa tusuk yang menyuruh kepada kejelekan, mencampur adukan antara ahlussunnah dengan ahli al-bidah. Maka sekali lagi banyak-banyak kita belajar akidah salaf agar kita bisa menimbang mana hak, mana yang batil, mana ahli sunnah, mana ahlul bidah, mana yang istiqomah di atas kebenaran, mana yang mencela-menceli, mana yang du'atu su', mana yang du'atu al-haq. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.